Ayolah ikhwah, azani azakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa istiqomah dalam rangka talabul ilmu, dalam rangka berbagi inspirasi Islam. Wabil khusus adalah bagaimanakah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan salah satu unsur keluarga logis, keluarga mabdani yang senantiasa nasr Islam, menyebarkan Islam, keluarga yang senantiasa menjadi pembela Islam, adalah juga punya mimpi. Dan saya keluarga siapapun, orang tua manapun mengharapkan, bermunajat, berdoa, biar berupaya agar putra putri kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Nah, oleh karena itu, rahimani rahimullah, pada kesempatan kali ini kita perlu memahami bahwa apa sih anak yang soleh, solehah itu seperti apa sih? Kemudian syarat-syarat anak soleh, solehah itu seperti apa? Dan cara meraih atau mencetak sekaligus menjadi anak yang soleh, solehah itu seperti apa? Kita setua apapun, berapapun umurnya adalah anak dari orang tua kita, anak dari ayah ibu kita. Maka kita wajib menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Kita sebagai orang tua juga punya kewajiban atau berdoa, berharap, menginginkan sekali agar putra-putri kita menjadi anak yang soleh, solehah. Dan bagaimana sih hukumnya sebenarnya dalam Islam mencetak ataupun menjadi anak yang soleh, solehah? Oleh karena itu, kami awali, Al-Fakir ingin mengawali dengan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim ila akhir ayat." Ayol ikhwah, azani azakumullah. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita meninggalkan generasi kita, anak-anak didik kita, putra-putri kita menjadi orang yang lemah. Lemah dohirnya, lemah batinnya, lemah jasadnya, lemah rohaninya, khiyahnya, lemah fikrohnya, lemah amalnya. Alhamdulillah min dzalik. Maka agar menjadi anak yang kuat, kuat imannya, kuat amalnya, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, maka perlu upaya bersama-sama tentunya. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud kami, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tepatnya hadis ke 1835, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, perhatikan, fa abawahu yuhawidanihi yunassiranihi au yumajjisanihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kullu mauludin, setiap anak-anak kita ini dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi fitrah, bermakna hanif, bermakna lurus. Dan sebenarnya putra-putri kita ini ingin menjadi anak yang soleh-solehah. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa fa'abawahu, maka bapaknya, orang tuanya, ayah ibunya lah yang akan menjadikan, mengantarkan putra-putri ini menjadi anak yang Nasrani, Majusi, ataukah Yahudi. Baik agamanya maupun juga afalnya, tingkah lakunya, maka tergantung dari orang tuanya. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka ketika kita berbicara bagaimanakah mencetak anak yang soleh-solehah, maka tidak lepas dari faktor 3 hal. Yang pertama adalah faktor dari orang tuanya, sebagaimana hadis rawahu Bukhari tadi. Bagaimanakah ayah ibunya, bagaimanakah orang tuanya, bagaimanakah keluarganya, bagaimanakah adiknya, bagaimanakah mbahnya, bagaimana neneknya, bagaimanakah orang yang mengasuh
yang mendidik, menterbiah putra tersebut. Jika keluarganya, orang tuanya, ayah ibunya sekuler, ayah ibunya rusak, ayah ibunya munafik, ayah ibunya fasik, ayah ibunya mursal, ayah ibunya tidak pernah sholat, ayah ibunya ahli maksiat, maka jangan salahkan kalau putra putri kita kemudian menjadi anak yang mursal, anak yang soleh, bukan anak yang soleh. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ayol ikhwah rahimani rahimakumullah, faktor akan memberikan athar, memberikan pengaruh dan mampu mencetak anak kita jadi anak yang soleh-solehah ataukah tidak adalah faktor lingkungan, faktor masyarakat, faktor di mana masyarakat, di mana anak itu akan tinggal, di mana anak itu berinteraksi, sekolahnya di mana, kampusnya di mana, maka faktor-faktor lingkungan yang ada di kita itu juga akan membentuk karakter, biah, kepribadian, afal, tindak tanduk dari anak tersebut ke depannya. Dan yang ketiga, ayol ikhwah, azani azakumullah, yang akan mempengaruhi adalah negara. Bagaimana konteks dia hidup di negara mana? Kalau dia hidup di negara sekuler, maka bisa dipastikan insya Allah dia akan rusak. Kalau dia hidup di negara yang mayoritas muslim, kemudian negaranya itu menerapkan syariat Islam, Islam kafah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah mau tidak mau negara itu akan membentuk, akan mengkondisikan, akan mendukung putra putri kita menjadi anak yang soleh-soleh. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Semakin positif, semakin baik, semakin Islam keluarga, masyarakatnya, negaranya, maka insya Allah putra putri kita akan menjadi anak yang soleh-soleh. Sebaliknya, ayol ikhwah, pendengar, pemirsa, hidup berkah rahimani rahimakumullah, semakin rusak keluarganya, semakin rusak orang tuanya, semakin rusak masyarakatnya, semakin rusak negaranya, bisa dipastikan maka akan rusak pula putra putri. Alhamdulillah min dzalik, Allah yahdina wa iyyakum. Maka banyak kadang-kadang orang tua yang bertanya atau konsultasi, Ustaz, kenapa anak saya suka nonton TV? Pertanyaannya adalah, apakah ayahnya suka nonton TV? Apakah ibunya suka nonton TV? Apakah lingkungannya suka nonton TV? Nah, walaupun nonton TV tidak semuanya haram, tidak semuanya buruk, akan tetapi ketika setiap saat bahkan nonton televisi, maka bisa dipastikan televisi yang siarannya, maksud kami yang programnya, yang tayangannya adalah negatif, maka hal itu juga akan mempengaruhi anak-anak kita menjadi anak-anak yang negatif, anak-anak yang soleh, anak-anak yang durhaka, anak-anak yang uqul walidain, yang berani kepada orang tuanya. Nauzubillah. Jangan sampai kemudian orang tuanya melarang anak-anaknya nonton TV atau nonton sinetron atau nonton drakor, ya. Ternyata anaknya dilarang, ibunya malam-malam atau ternyata juga nonton drakor. Nah, drama Korea menurut saya ini yang kemudian menjadi masalah. Demikian juga masyarakat semakin rusak dia. Atau bahkan kemudian di antara pemirsa ada yang bertanya-tanya, loh, itu anaknya Nabi, oh, Kan'an kok rusak, kok kafir, kok menentang orang tuanya. Mestinya itu bukan dijadikan hujah, tetapi hujah untuk kemudian takut, tapi justru kita ambil hikmahnya bahwa ternyata anaknya Nabi saja itu belum menjadi jaminan, belum tentu putranya menjadi anak yang soleh, anak yang baik sebagaimana orang tua. Apalagi kita yang bukan Nabi, yang bukan soleh, bukan ulama-ulama besar, maka butuh ikhtiar yang super. Ayol ikhwah rahimani rahimahullah. Itu adalah 3 faktor yang akan mempengaruhi atau menyebabkan
putra-putri kita menjadi anak yang soleh solehah atau tidak, menjadi anak yang soleh atau soleh, menjadi anak yang durhaka ataukah soleh. Nah, berikutnya perlu kita pahami bersama anak yang soleh itu dalam kacamata Islam, dalam paradigma Islam memiliki dua syarat. Apa saja itu? Syarat yang pertama adalah anak itu dikatakan soleh jika birrul walidain. Birrul dari bahasa Arab albir artinya adalah berbuat baik. Berarti anak yang soleh syarat yang pertama adalah berbakti kepada ayah ibunya, berbuat baik kepada ayah ibunya. Baru kemudian yang kedua, anak yang soleh adalah anak yang memiliki saksiyah Islamiyah, anak yang memiliki kepribadian Islami, pola pikirnya, fikrahnya, paradigmanya, pendapatnya, ide-idenya, semuanya Islami, semuanya terikat dengan hukum syara halal ataukah haram. Baru kemudian yang kedua adalah amalnya, tingkah lakunya, tindak tanduknya Islami atau tidak, maka itulah yang disebut dengan sahih. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Mari coba kita pelajari bersama-sama satu persatu bagaimanakah ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu birrul walidain. Ayo rahimani rahimakumullah. Anak dikatakan anak soleh yang tadi memiliki dua syarat. Yang pertama tadi apa? Birrul walidain. Kemudian yang kedua adalah memiliki saksiyah Islamiyah. Nah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu pun juga dibagi menjadi dua. Yakni berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya masih ada. Baru kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tuanya yang sudah tidak atau sudah. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, moderator atau host yang ganteng, Mas Yoga, ayah ibunya masih ada kan ya? Masih ada, Ustadz. Nah, masih ada. Maka Mas Yoga harus fokus. Ini melihat one by one, setunggal by setunggal ini. Kewajiban saya kepada orang tua saya masih ada, ini apa saja? Sudah saya laksanakan apa belum? Nah, itu diutamakan dulu. Baru nanti kita ibadat, baru kemudian kita persiapan apa yang harus kita lakukan ketika orang tua kita sudah tidak ada. Ayo ikhwah rahimani. Memang mendidik anak, mencetak anak menjadi anak yang soleh solehah itu tidak mudah. Karena Rasulullah atau ada pepatah mengatakan bahwa al-ilmu fis sigor kan naksil fil hajar. Yakni memberikan ilmu atau mendidik, mentarbiyah, mentafsiyah anak kecil itu mengur di atas batu. Nah, keras, lama, butuh ketelitian, butuh kekuatan, butuh niat yang luar biasa. Kalau sudah jadi ukiran batu itu bagusnya luar biasa. Sebaliknya, mendidik orang tua, menjadi orang tua untuk tobat, untuk hijrah, itu seperti di atas air, mudah hilang. Baik, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Kembali kepada, kita akan menguliti atau kita akan mengupas, membahas satu persatu bagaimanakah agar kita bisa menjadi anak yang soleh, terutama ketika orang tua kita masih ada. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Di antaranya adalah ketika orang tua kita masih hidup, ya, birrul walidaini. Contohnya adalah, mohon maaf ya, sebentar, baik. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Tadi ada dua. Jadi berbakti kepada orang tua ketika orang tuanya masih ada. Dan yang kedua adalah ketika orang tuanya sudah tidak ada. Maka saat keduanya maupun salah satunya masih hidup, maka yang pertama kita punya kewajiban, diharamkan oleh Rasulullah, diharamkan oleh Islam untuk mencaci makinya. Jangankan mencaci maki, menunda,
Kalau orang Jawa bilangnya sik. Atau bahasa kerennya adalah sebentar. Coy, friend, bro. Nah, itu saja tidak boleh. Rasulullah menyampaikan, "Fala taqul lahumma uffin." Janganlah engkau wahai para anak mengucapkan sebentar lagi engkau sik. Ketika orang tua kita memanggil, maka harus kita dahulukan. Ya mohon maaf pemirsa, kalau ini ada suara kambing ataupun ada suara sapi, karena memang Al-Fakir ini syutingan atau live sambil menunggu dagangan kami ya, karena berada di kandang Al-Andalusia, kandang kami, kandang inspirasi. Baik, kembali ke sini. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Al-Fakir jadi teringat bagaimanakah kisah Alqamah. Ini sebuah kisah yang sangat masyhur dan saya yakin Anda semua pernah mendengarkan, pernah membaca kisah tentang Alqamah. Rasulullah SAW sendiri sangat memuji Alqamah, sosok pemuda yang saleh, sosok pemuda yang taat, sosok pemuda yang luar biasa baiknya agamanya. Akan tetapi Alqamah ini tidak punya istri. Dia ada punya dan ibunya kemudian sempat iri, sempat mengeluh karena apa? Ada baju baru dikira untuknya, ternyata untuk istrinya. Hingga suatu saat, singkat kata singkat cerita, ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Sang ibu tercinta dari ibu Alqamah ini kemudian terbaring sakit lemah. Sementara saat itu Alqamah sedang sholat sunnah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ila akhiri ayat. Di saat sholat itulah kemudian ibunya manggil. Alqamah, ta'al. Alqamah, sini yo. Ternyata Alqamah kemudian menghentikan sholatnya sebentar. Berusaha untuk mendengarkan kembali panggilan dari ibunya. Apakah akan memanggil lagi? Apakah panggilannya sangat penting? Ternyata setelah ditunggu beberapa saat, ibunya tidak memanggil lagi, maka sholat pun dilanjutkan. Tetapi tidak berapa lama ibunya memanggil lagi, hingga sampai yang ketiga. Maka Alqamah pun memutuskan, nanggung, ini sedang sholat. Nanti setelah sholat, saya akan menemui ibu saya. Akan tetapi adil ikhwah rahimani rahimakumullah. Apa yang terjadi? Ternyata ibunya lanjur marah, ingkel di dalam hatinya. Kemudian ibunya pun berdoa, Allah ya Rabb, semoga Alqamah ke sakaratul maut ketika meninggal susah. Singkat kata, singkat cerita, kisahnya adil ikhwah rahimani rahimakumullah. Ternyata Alqamah benar-benar sakaratul maut. Dan Alqamah tidak bisa mati juga. Minta untuk mengucapkan La ilaha illallah. La. Ternyata Alqamah yang dulunya orang soleh, orang baik, rajin ibadah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah seperti itu. Ternyata Alqamah ketika sakaratul maut, ketika malaikat pencabut maut datang, susah untuk mengucapkan la ilaha illallah dan tidak bisa mati-mati juga. Kemudian mendengar berita ini yang semakin lama semakin kemana-mana, maka kemudian ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini Alqamah mau meninggal, ternyata tidak bisa meninggal. Bagaimana ini? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, apakah ibunya masih hidup? Masih. Kalau begitu, ini mesti ada sesuatu dengan ibunya. Sampaikan kepada ibunya, berikan maaf kepada Alqamah. Ternyata ibunya tidak mau memaafkan. Maka Rasulullah SAW pun menjenguk sendiri. Dan Rasulullah SAW pun melobi meminta kepada ibu Alqamah untuk memaafkan. Tetapi ibunya tetap keuh, tetap tegah, tetap tidak mau memaafkan. Hingga kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang lain, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Mendengar
Rasulullah SAW memberikan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu dan mau membakar putranya. Maka ibu tercinta dari Alqamah pun memaafkan. Itulah hati ibu tercintanya ini, memaafkan Alqamah. Maka ketika sudah dimaafkan itu, Alqamah pun tersenyum, kemudian mengucapkan La ilaha illallah dan meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Bisa kita bayangkan Alqamah yang soleh, yang luar biasa seperti itu. Ketika gara-gara cuma dipanggil ibunya, tidak menjawab na'am, tidak menjawab enggih, tidak menjawab labaik, wahai Umi. Dan beliau pun sedang melakukan sholat ibadah kepada Allah, di mana ibadahnya adalah sholat sunnah. Ternyata membuat Allah murka dan memerintahkan malaikat pencabut nyawa untuk mempersulit Alqamah ketika sakaratul maut. Naudzubillah min dzalik. Allah yahdina wa iyyakum. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang yang ketika orang tuanya memanggil tidak peduli? Ketika orang tuanya sakit, dia sudah acuh ke acuh. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Apalagi di zaman kehidupan sekarang, kehidupan yang sekuler, kehidupan yang hedonis, kehidupan yang permisif, di mana anak-anak remaja sudah cuek is the best, sudah tidak peduli lagi dengan orang tua. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah tidak boleh menghina, tidak boleh mendidik, menghardik, tidak boleh marah ataupun jelek-jelekan orang tuanya, ayah ibunya. Bagaimanapun kondisi beliau, beliau adalah orang tua kita. Hatta ayah ibu kita, orang tua kita, non-muslim, agamanya berbeda dengan kita yang Islam, maka kita juga tetap kewajiban untuk menggauli atau untuk menghormati maksud kami untuk birrul walidain tetap dilakukan kepada ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Pemirsa hidup berkah rahimani rahimakumullah. Yang kedua adalah yang perlu kita lakukan, yakni menyelesaikan masalah yang dari orang tua kita dan membebaskan tanggungan mereka. Orang tua kita ada masalah ekonomi, maka kita sebagai anak punya kewajiban meringankan, syukur-syukur menyelesaikan semuanya. Bukan hanya karena agar kita mendapatkan warisan, bukan, tapi ini bagian dari kewajiban. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim menyampaikan bahwa tidaklah seseorang dipandang telah membalas budi baik, amal baik, kebaikan-kebaikan kepada orang tuanya, kecuali ia menemukan, dipermisalkan dalam hadis riwayat Muslim ini, orang tuanya budak, lalu membeli orang tuanya. Ayol ikhwah rahimani rahimullah. Akan tetapi yang terjadi saat ini di zaman sekuler, di zaman kapitalis, di zaman yang diperhitungkan adalah harta, materi. Yang terjadi, kita sebagai anak kadang-kadang kerja sebagai TKW, bukan kemudian bekerja dari TKI, TKW, kerja di luar negeri, kerja di luar kota. Itu haram, bukan. Akan tetapi mayoritas yang laki bekerja, yang perempuan bekerja, suaminya bekerja, istrinya bekerja, sudah bekerja di luar negeri, ibunya yang sudah renta, tua renta, dipaksa untuk mengasuh, mendidik putra-putri kita. Masya Allah, mestinya orang tua kita ini, yang mbahnya dari anak-anak kita ini, harus kita ikramkan, harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita berikan fasilitas. Ternyata malah orang tua kita bebani untuk ngomong, untuk menggendong, untuk Masya Allah, nggak bisa diceritakan, nggak bisa dengan bahasa apa lagi. Orang tua kita yang sudah tua renta, yang dulu capek mendidik kita, ternyata harus mendidik, mengasuh, membesarkan putra-putri kita. Karena hanya kita mengejar materi, bahkan sampai ke luar negeri,
Ustaz, kan kita ini sudah mengirim setiap bulan. Iya. Loh, jangankan menitipkan anak. Lah wong tanpa menitipkan anak saja, kita ini sebagai anak punya kewajiban untuk membantu, mengirimi sebagian dari harta kita kepada orang tua kita. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya harta kita ini ya harta orang tua kita. Dan kita ada ini karena orang tua kita. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Ada juga di antara umat manusia saat ini, ketika ayah ibunya sudah tua renta, bukan diasuh sendiri, tetapi dititipkan di panti jompo, di panti lansia. Masya Allah, ini juga bentuk atau contoh-contoh kita sebagai anak ini bukan anak yang soleh, bukan anak yang memuliakan orang tuanya, bukan anak yang menyelesaikan orang tuanya. Bahkan banyak juga di antara kita sebagai anak malah membebani orang tua kita. Dengan apa? Ketika perilaku kita mursal, ketika kita jadi ahli maksiat, ketika kita jadi sampah masyarakat, terkena narkoba, kasus korupsi, ataupun kemaksiatan yang lain, kemungkaran yang lain, maka orang tua kita dalam bahasa Jawa adalah ikut wirang. Orang tua kita ikut malu. Masya Allah, gara-gara perilaku kita. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga, ketika orang tua kita yang masih ada, ayah ibu kita memanggil kita, membutuhkan kita, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus didahulukan adalah ibu kita. Kata Rasulullah, ummuka, baru kemudian yang keempat abuka. Maka ibu harus didahulukan, baru ibu, baru kemudian bapak kita. Selanjutnya, ya ikhwah rahimani rahimakumullah. Tadi sebagian sudah dijelaskan, ini adalah, atau saya berikan contoh, kewajiban yang keempat atau ciri-ciri anak yang soleh-solehah, yang keempat yakni melakukan, mengurusi dan merawat orang tuanya. Terutama ketika orang tuanya lansia, orang tuanya sakit. Berapa banyak anak-anak sekarang ketika orang tuanya sakit sudah tidak peduli, diserahkan ke pembantu, diserahkan ke perawat, yang penting saya sudah nyiapkan harta, nyiapkan dana, nyiapkan uang, nyiapkan biaya untuk pengobatan orang tua kita. Padahal ayah ibu kita tidak hanya membutuhkan uang, tapi yang lebih penting adalah membutuhkan kita berada di sampingnya, mendoakan beliau, membisikin beliau, kita ajak senyum beliau, memberikan semangat kepada beliau. Itu lebih mulia. Jadi bukan hanya sekedar uangnya saja. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Berkaitan dengan hal ini, Al-Fakir jadi teringat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Dikisahkan ada seseorang, yakni seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku telah membaiatmu dan aku ingin berhijrah juga sekaligus ingin berjihad bersamamu. Aku mengharap pahala dari Allah, ya Rasulullah. Berikanlah kesempatan bagi saya untuk ikut jihad, ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun kemudian tidak menjawab, "Ya, na'am." Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah salah satu dari orang tuamu, ayahmu atau ibumu masih hidup?" Jawabnya, "Iya ya Rasulullah, bahkan keduanya ayah ibu saya masih hidup." Maka Nabi bertanya, "Engkau ingin meraih pahala dari Allah, pahala yang besar dari sisi Allah?" Jawabnya, "Iya ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada pemuda tadi, "Pulanglah dan rawatlah, berbaktilah kepada orang tuamu. Lalu perbaikilah pergaulanmu kepada orang tuamu." Rawahu Muslim. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa kita punya kewajiban untuk mengurusi, untuk merawat, untuk meriayah orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah, apakah kita akan menjadi orang sukses atau tidak?
maka keridhaan Allah itu, doa kita akan dikabulkan oleh Allah atau tidak, maka itu tergantung apakah ayah ibu kita ridho kepada kita atau tidak. Sebaliknya, syuhullah, marahnya Allah kepada kita. Semuanya ini juga tergantung ketika ayah ibu kita marah kepada kita, tidak ridho kepada kita, maka Allah juga tidak akan meridhoi kita. Allah juga mendalu, Allah pasti mendalu. Ayo ini selanjutnya yang kelima, ini ketika orang tua kita masih ada maka kita sebagai anak ayah ibu kita. Syukur-syukur tidak hanya sekedar komentar raya saja. Nah, Mas Yoga ini kan, nah ini kan dari Maroko ya. Maroko tapi bukan Maroko di Asia di Timur Tengah itu, tapi dari Maroko. Orang tuanya jauh. Harapannya bisa ketemu tatap muka, kalau memang tidak bisa karena kondisi corona atau kondisi yang lain yang memang mendesak, maka bisa via video call, sering-sering bertanya, sering-sering telepon, bukan kemudian acuh tak acuh. Justru tentang dakwah Muslim yang ideologis, Muslim yang merdai, Muslim pembela Islam itu harus perhatian terhadap orang tua. Ayo ikhwah rahimani rahimakum. Berikutnya, halo, ini ada suara apa ya? Baik, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Yang keenam, ketika orang tua kita masih ada, maka kita diperintahkan untuk menghajikan mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah. Yang ketujuh, menisbatkan namanya kepada mereka, bukan kepada orang lain. Banyak anak-anak yang kadang-kadang tidak mau mengakui. Ditanya nama orang tuamu siapa? Bin siapa? Binti siapa? Karena orang tuanya miskin, karena orang tuanya jelek, karena orang tuanya tidak baik, karena orang tuanya orang kampung, orang tuanya bukan terkenal, maka kemudian dia tidak mau menisbatkan kepada orang tuanya. Apalagi anak adopsi atau anak angkat, maka tidak boleh. Tetap harus mengakui dan mengetahui orang tua aslinya. Maka salah satu bi'ah di orang-orang Arab atau orang-orang Islam adalah kemana-mana pasti nama orang tuanya ada di situ. Berbeda dengan di Indonesia, tepatnya di Jawa, kalau ditanya siapa nama orang tuamu, siapa nama ayahmu nak, siapa nama ibumu nak, malu, bahkan takut dihina. Nah, sebenarnya tidak perlu malu, maka kita harus menisbatkan dan bangga menyebut nama orang tua kita. Misalkan nama saya Muhammad Arifin, siapa? Bin Suanan, bin siapa? Bin Lasiman, bin siapa? Bin seterusnya. Walaupun nama orang tua saya, namanya orang desa, mbah saya, mbah nama kampungan, nama desa. Walaupun cuma lulusan SD, misalkan, bahkan tidak sekolah, tidak bisa membaca, maka kita tetap sebagai anak harus mengakui orang tuanya, menisbatkan ini kepada orang kita. Sebagai bisa dicek bagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Berikutnya yang 8, ayat ikhwah rahimani rahimakumullah. Bila orang tua kita, ayah ibu kita punya nadar, maka kita harus menunaikan nadar yang dapat dilakukan oleh ibu kita. Misalnya ibu kita nadar, bagaimana saat ini sebentar lagi hari raya kurban. Ya Allah, kalau saya sehat, kalau kencing manis saya tidak kambuh tahun ini, kalau saya sehat terus, kalau saya tidak stroke, saya akan kurban sapi, atau saya akan kurban kambing, saya akan kurban domba. Maka kita sebagai anak ketika melihat orang tua kita tidak mampu karena ekonomi atau karena yang lain, maka kita sebagai anak wajib menunaikannya. Terjadi kadang-kadang malah orang tua ketika ke anaknya butuh uang, akadnya hutang, dan kemudian anaknya menagih. Masya Allah, ini adalah potret anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, baru kemudian terakhir yang ke-9,
Bila orang tua kita meninggal, maka kita wajib atau selalu mendoakan orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa "Ila mata ibnu Adam in qata'a amalihi illa bi salasatin", kecuali 3 perkara. Jika setiap manusia itu, anak cucu Adam ini meninggal dunia, in qata'a, maka terputuslah semua amalnya. Kecuali 3 perkara ilmu kita, ilmu yang bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi sesama manusia. Yang kedua, sedekah jariyatin, sedekah kita, wakaf kita, infak kita. Baru yang ketiga yang tidak akan putus walaupun ayah kita, ibu kita telah wafat, sebagaimana Ibu Al-Fakir yang saat ini sudah meninggal, tinggal ayah saya saja. Maka ketika kita menjadi anak yang soleh, maka pahala itu akan mengalir terus. Apalagi walidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan ayah ibunya. Habis sholat maghrib mendoakan, habis sholat isya mendoakan, habis sholat subuh mendoakan, habis sholat duhur mendoakan, habis sholat asar mendoakan, setiap ada waktu kesempatan mendoakan. Allahumma ighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shigoro. Jangan kemudian doanya egois hanya untuk diri kita saja. Ayol ikhwah rahimani rahimani. Itu adalah 9 hal yang harus dilakukan sebagai salah satu ciri anak yang soleh. Baru kemudian ada, kita akan membahas satu persatu secara sekilas apa saja sih yang harus kita lakukan atau ciri-ciri anak yang soleh ketika ayah ibu kita, orang tua kita sudah tiada. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Yang pertama adalah menunaikan wasiat dan memenuhi janji mereka. Lalu kita pahami bahwa yang disebut dengan wasiat itu adalah ketika orang tuanya sudah tidak ada. Nah, misalkan dulu ayah ibu kita berwasiat, nah kalau ayah meninggal, kalau ibu meninggal, di belakang berikan ke masjid, berikan ke musola, maka kita harus menunaikannya. Ataupun apa, berpesan apa, A, B, C, D. Nah, saya kepingin haji, tadi saya kepingin umroh. Maka ketika belum tertunaikan dan orang tua kita meninggal, maka kita punya kewajiban untuk menunaikannya. Yang kedua adalah mendoakan dan memintakan ampunan untuk orang tua. Kalau tadi ketika orang tua meninggal, ini doa ketika orang tua kita sudah meninggal. Kalau orang tua kita masih hidup, maka kita doakan, ya Allah berikanlah kesehatan untuk ayah ibu saya, ya Allah berikanlah kemudahan ayah ibu saya dalam mencari rezeki, ya Allah, dan seterusnya. Tapi ini adalah doa khusus ketika ayah ibu kita sudah tidak ada. Termasuk disunahkan untuk ziarah ke kuburan beliau, ke pusara beliau, sambil mengenang dan mengingat bagaimanakah pengorbanan dan perjuangan ayah ibu kita. Sekaligus sebagai lahan muhasabah, apakah kita sudah menjadi anak yang soleh-solehah, dan juga sebagai lahan wasilah bagi kita untuk iqdad ketika kita nanti akan meninggal dunia. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Yang keempat adalah, yang ketiga, menyambung hubungan dengan keluarga, kerabat, dan kenalan atau orang-orang dekat orang tua kita. Ya minimal, alhamdulillah kalau di Jawa atau di Indonesia, ada bi'ah, ada budaya silaturahmi atau ba'dan ketika hari raya. Maka kita sebagai anak punya kewajiban untuk silaturahmi kerabat, Pak D, Pak Le, saudara-saudara dari ayah kita, ibu kita, ataupun orang-orang yang dekat terhadap ayah ibu kita, sambil mengenalkan diri, seterusnya. Minta nasihat. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Yang keempat adalah bersedekah atas nama mereka dan untuk mereka. Atau saat ini kita berkorban atas nama ibu kita, atas nama ayah kita, atau kita infak ke masjid 100.000, 25 juta, 100 juta, mengatasnamakan ibu kita,
ayah itu. Maka itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji atas nama mereka. Kita haji buat pahala, mengatasnamakan ibu atau ayah kita, ayah dan ibu kita juga tetap pahala. Alhamdulillah, luar biasa. Karena bergegas Tuhan amal soleh sebagai anak soleh. Jangan ditunda-tunda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, menurut ahli tafsir adalah wasari'u wa badiru wasabiku, artinya adalah bersegera, jangan ditunda-tunda. Yani dalam rangka melakukan kebaikan, diantaranya apa? Meraih kofarom, meraih ampunan. Baru kemudian yang kedua adalah bersegera dalam rangka meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga Allah itu kita raih dengan berbakti kepada ayah ibu kita. Selanjutnya yang ketujuh, tadi sebagaimana sudah singgung, ketika orang tua kita dia menjadi yang soleh, terutama dari sisi birrul walidain. Karena anak solehah itu memiliki dua ciri, ya, Mas Yoga mengingat dia, ciri yang pertama ada birrul walidain. Baru kemudian yang kedua, anak yang solehah adalah anak yang memiliki saksiyah Islamiyah. Apa itu Islamiyah? Yakni anak yang memiliki kepribadian Islam, perilakunya Islam, pola pikirnya sesuai dengan Islam, fikrahnya, afalnya, amalnya tidak tanduk terik dengan hukum syara, halal, haram, mubah, sunnah, makruh atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memiliki saksiyah Islam itu adalah orang yang memiliki fikrohnya, tadi pola pikirnya, ide-idenya sesuai dengan Islam, dan juga yang kedua, yakni tingkah lakunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dulu Mas Yoga sebagai pengantar, barangkali ada yang sudah yang mau saudara tanyakan atau sudah ada pertanyaan dari pemirsa, kami persilakan. Ya, halo. Ini Mas Yoga nggak ada suaranya ini. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Ya, materi yang Masya Allah ya. Jadi bagaimana kita tadi disampaikan kisah Alqamah ya, lalu kemudian ciri-ciri anak yang soleh ya. Sebelum kita lanjut, kita coba sapa pemirsa dulu, ini dari mana aja sih ya. Nah, ini ada dari Depok ya. Depok, Masya Allah, Depok hadir. Dari Pujon, Masya Allah, ini dari seluruh Pulau Jawa juga hadir ya, Masya Allah. Jangan lupa buat para pemirsa semuanya di-share seluas-luasnya. Jadi mulai dari YouTube, Facebook, dan juga akun Instagramnya silakan diikuti, di-follow, dan juga di-share sebanyak-banyaknya. Insya Allah satu kebaikan yang kita share itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat menjadi pahala jariah insya Allah kalau kita berikan kepada orang-orang yang nantinya akan di-share kembali lagi ya. Sebelum kita lanjut ya, Ustadz Arifin, menarik banget apa yang disampaikan oleh Ustadz Arifin tadi, dan saya juga pernah merasakan Ustadz ya. Jadi di mana satu kondisi saya tuh merasakan bahwa ternyata ridhonya orang tua itu memang dari menentukan ridhonya Allah ya. Dan itu saya pernah merasakan Ustadz ya. Jadi dulu ketika singkat cerita, dulu ketika masih di Merauke itu daftar kuliah di Jayapura. Dan orang tua itu dari awal memang nggak setuju kuliah di Jayapura, mending kuliah di Jawa. Tapi karena idealisme saya, akhirnya
saya terbanglah ke sana Jayapura. Akhirnya singkat kata singkat cerita, pas sampai di sana tuh batal. Akhirnya pulang dengan kos tangan hampa. jadi memang ya ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua ya. Insya Allah. Jadi mungkin bisa dilanjut Ustadz Arifin ya. Tafadhal. Baik, ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Menyambung dari apa yang diceritakan oleh Mas Yoga tadi itu dan mengingatkan kepada kita tentang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ridullah firidul walidain, syuhtullah fi syuhtil walidain. Keridhaan orang tua itu adalah keridhaan Allah, itu ada tergantung dari ridhonya kita, terutama ibu kita. Sebaliknya Allah akan murka kepada kita ketika ayah ibu kita, orang tua kita murka kepada kita. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Tentunya banyak kisah-kisah, baik kisah di zaman Rasulullah, kisah sahabat, maupun juga pengalaman pribadi dari kita semuanya. Oleh karena itu ketika Anda misalkan mau mencari jodoh, mencari istri, mencari suami, terutama bagi seorang ikhwan, walaupun tanpa izin orang tua sebenarnya sah-sah saja, ya halal saja. Tapi keridhaan orang tua, kerelaan orang tua, doa orang tua, ketenangan, kerelaan dari hati orang tua itu harus diutamakan. Dan itu sekaligus akan menjadi wasilah bagi kita untuk mencetak dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, sekaligus juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Ketika kita bicara tentang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, kita bisa mengingat bagaimanakah lahirnya sosok pahlawan Islam, sosok pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Tentunya Muhammad Al-Fatih lahir menjadi pendobrak, menjadi pahlawan Islam, penakluk Konstantinopel. Bukan kemudian ujuk-ujuk, tapi anak soleh, jadi menghafal Al-Quran, menguasai puluhan bahasa asing, karena dicetak, dikondisikan oleh orang tuanya. Dan antaranya, ya, yang perlu kita jadikan bahan renungan, muhasabah bagi kita adalah bagaimanakah Al-Fatih sejak balik, ya, sejak balik tidak pernah meninggalkan sholat sunnah dan sholat tahajud, sekaligus tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Bisa kita bayangkan itu. Ya, jadi salah satu kunci kesuksesan, kehebatan menaklukkan Konstantinopel bukan hanya senjatanya saja, bukan hanya strateginya saja, tetapi bagaimanakah kekuatan rohiyah sekaligus habit bi'ah, kebiasaan dari Muhammad Al-Fatih sejak kecil. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka kita sebagai orang tua juga demikian. Bagaimana melihat, belajar, mengambil ibrah. Al-Imam Syafi'i sejak umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta, kitab ribuan hadis yang ditulis oleh gurunya Al-Imam Malik. Ya, bagaimana umur 13 tahun sudah menjadi Imamul Haramain. Bagaimana umur 15 tahun sudah menjadi seorang qadhi. Maka Al-Imam Syafi'i bisa hebat seperti itu, tiada lain adalah karena pengkondisian orang tuanya. Dan itu semua lahir tentunya ketika di zaman Islam jaya, ketika Islam diterapkan secara kafah. Ini menunjukkan bahwa lingkungan orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolahnya, lingkungan pesantrennya, bahkan negara saat itu sangat berpengaruh besar terhadap mencetak anak-anak ideologis, anak-anak soleh, anak-anak yang senantiasa memperjuangkan Islam. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka tidak ada salahnya kalau kemudian kita harus, dan bukan tidak salah ya, mohon maaf ya, memang kita harus mendidik, mentarbiyah putra-putri kita sebagaimana Rasulullah SAW mendidik, bagaimana para sahabat mendidik, bagaimanakah
ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf, ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama yang hanif, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang warok itu mencetak, melahirkan anak-anaknya dan juga santri-santrinya. Ayo ikhwah rahimahullah. Di antaranya adalah orang tua kita itu. Rasulullah ataupun orang tua di zaman dahulu itu begitu sayangnya kepada putra-putrinya. Dikisahkan ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Bagaimanakah kemudian Rasulullah SAW itu terbiasa mengecup. Jadi bibirnya Rasulullah bertemu dengan bibirnya Hasan Husain. Bagaimanakah Rasulullah kemudian memanggul cucunya Husain di punggungnya, di pundaknya. Jadi tidak canggung. Bahkan dalam sebuah kisah Rasulullah SAW ketika bertemu dengan anak-anak laki-laki yang ada banyak begitu ya, langsung ditanya kabarnya, ditanya namanya, kemudian dipeluk. Sehingga orang tuanya tadi kemudian kaget. Ya Rasulullah, saya sebagai ayahnya, saya sebagai orang tuanya, saya ini jarang atau bahkan tidak pernah memeluk. Sementara engkau orang asing ternyata memeluk anak-anak. Maka Rasulullah menjawab bahwa memeluk, mendekat anak itu bagian dari kasih sayang dan dalam rangka mencetak kedekatan kepada orang tuanya. Ayol ikhwah rahimani rahimakumullah. Termasuk adalah agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh-solehah adalah kita harus memperhatikan kehalalan rezeki yang diberikan oleh orang tuanya kepada putra-putrinya. Ini banyak sekali kisah-kisah secara individu, maka orang tuanya ini harus mengkondisikan, harus memberikan makanan yang halal, baju yang halal, uang saku yang halal, bekal sekolah, bekal nyantri, bekal kuliah yang halal. Di zaman saat ini, kehidupan kapitalis, kehidupan sekuler, sistem yang rusak dan merusak ini. Bagaimana hasil korupsi, hasil maksiat, uang haram yang itu kemudian diberikan kepada anaknya untuk uang saku kuliah, untuk uang saku sekolah, untuk biaya pendidikan. Masya Allah. Makanya jangan kemudian heran kalau anak-anak sekarang susah diatur, anak-anak sekarang berani sama orang tua, bahkan mereka kuliah ataupun sekolah ataupun mondok tidak ada hasilnya. Naudzubillah min dzalik. Allah yahdina wa iyyahum. Dikisahkan ayol ikhwah betapa pentingnya hailul zadi ataupun zadi. Suatu saat Rasulullah SAW sedang menakar harta zakat, sedang menghitung 1 mud, 2 mud, 1 sok, 2 sok, sambil memanggul cucunya Husain. Tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW, ternyata Husain ini mengambil sebutir kurma, kemudian dimakan dinya. Nah, ketika dikunyah itulah kemudian air Husain tercinta ini menetes dan terkena pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada tetesan air, Rasulullah kaget, apa ini? Kemudian pegang dan jilat. Ternyata itu adalah tetesan air kurma. Lihat ini, menyaksikan ini. Sang cucu yang bernama Husain ini kemudian diturunkan di pundaknya. Kemudian pipinya dipukul 3 kali. Dan Rasulullah mengucapkan ki, yakni perintah muntahkan, muntahkan, muntahkan. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. Husain itu cucunya, Husain itu masih kecil dan yang dimakan hanya sebutir kurma. Tetapi Rasulullah segera memerintahkan untuk memuntahkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyampaikan bahwa harta zakat itu diharamkan bagi anak cucu Rasulullah SAW. Harta zakat ya berbeda dengan ghanimah, berbeda dengan infak, berbeda dengan hadiah. Khusus harta zakat ini taksis bagi Rasul dan keluarga, maka diharamkan zakat. Nah, haram karena haram, maka walaupun sebutir kurma dan yang makan itu masih kecil dan belum balik, belum memayis, belum terikat dengan hukum zakat, tetapi Rasulullah dalam mentarbiyah, mendidik anak, maka kurma itu pun diminta untuk dimuntahkan. Masya Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan putra-putri kita? Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah.
kita juga bisa mengambil ibrah. Bagaimanakah kisah Imam Syafi'i? Bagaimanakah Imam Syafi'i bisa menjadi ulama besar dan menjadi pemimpin mazhab yang begitu besar, khususnya di Indonesia yang mayoritas pengikutnya adalah mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i, Syafi'iin, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa menjadi orang hebat seperti itu tidak ujuk-ujuk. Tadi itu selain lingkungannya, selain guru-guru, bagaimanakah orang tua yang kondisikan. Dikatakan ternyata Imam Syafi'i lahir karena ayahnya yang soleh. Ayahnya yang tidak pernah makan harta yang haram. Bahkan ketika saat itu beliau masih muda. Beliau beberapa hari ayahnya Imam Syafi'i tidak makan, tidak menemukan makan sedikit pun. Kemudian ketika berjalan menyusuri sungai, menemukan ada sebutir buah yang mengapung di sungai. Ketika ada makanan, ada buah mengapung di sungai, kemudian segera diambil. Ketika mau diambil, mau dimakan, astagfirullah, istighfar. Ini miliknya siapa? Ini buahnya siapa? Ini makanannya siapa? Akan tetapi perut kemudian merintih, perut meminta makanan. Maka ayahnya Imam Syafi'i pun bermunajat, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ini terpaksa, ya Allah, buah ini saya makan, ya Allah. Akhirnya bismillah, buah itu pun dimakan. Setelah dimakan, beliau tambah nangis, dia tambah istighfar, taubat. Maka wujud taubat, wujud penyesalannya adalah beliau menyusuri sungai itu, mencari pohonnya di mana dan siapa pemilik pohon yang buahnya telah mengapung di sungai dan kemudian dimakannya. Singkat kata, singkat cerita, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah. Maka ketika menyusuri sungai itu ditemukanlah ada kebunan buah yang buahnya telah dia makan. Maka kemudian ayyuhal ikhwah, ketika ditemukan itu, dia kemudian menanyakan, wahai Sayyid, wahai Abah, wahai Tuan, apakah ini pemilik? Apakah engkau pemilik kebun ini? Naam, iya, betul. Sadaqtum, Anda betul. Ada apa? Wahai pemuda, ya Tuan, saya telah memakan buah yang itu bukan hakku, bukan milikku. Maka darah dagingku menjadi darah daging yang haram. Agar doa saya dikabulkan, agar saya menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Tolong ridhoi, tolong halalkan. Melihat seorang sosok pemuda yang luar biasa, yang hanya makan sebutir buah yang mengapung di sungai saja begini. Maka orang tua tadi itu berpikir, wah ini bukan sembarangan, ini harus saya jadikan menantu. Ya, subhanallah. Itu Mas Yoga ya, enaknya jadi orang soleh. Bukan kita yang mencari mertua, tetapi mertua yang mencari menantu. Wah, subhanallah. Sudah ganteng seperti Mas Yoga, juga soleh. Sudah ganteng dan multi talent, ahli IT seperti Mas Huda ini. Maka tidak perlu mengejar ahwat. Maka ahwat yang akan mendekat. Wah, begitu. Tidak perlu mencari-cari, mengejar-ngejar orang tua, mertua, tapi mertua yang akan mencari dan merindukan, bahkan bermunajat. Ya Allah, semoga punya menantu yang soleh. Nah, begitu, seperti antum semua, seperti kita semua. Allahumma amin. Maka kembali ke situ. Ini cocok nih, pemuda ini bukan sembarangan ini. Harus jadi menantu saya. Tapi kalau mau saya nikahkan sekarang, putri saya ini belum balik ini, masih kecil ini. Singkat cerita, maka kemudian orang tua tadi, Tuan tadi itu memberikan syarat, wahai pemuda, wahai Idris, yakni bapaknya dari Imam Syafi'i tadi, Anda boleh, Anda saya ridhoi, saya halalkan buah ini menjadi makananmu, akan tetapi syaratnya adalah engkau harus menjadi pembantuku, engkau harus membantu memelihara perkebunan ini selama 5 tahun. Wow, berat sekali. Ini kan cuma satu butir buah. Ayo, mau halal atau tidak? Maka ternyata ayah dari Imam Syafi'i ini pun mau dan menyetujui. Oke, syaratnya kedua. Syarat yang pertama adalah Anda harus membantu saya memelihara, mengelola, menanam, memanen kebun ini. Syarat yang kedua, rahasia. Nanti setelah 5 tahun. Singkat cerita, ya lehwa, 5 tahun pun dilakukan. Maka syarat yang kedua. Nah, syarat yang pertama sudah Anda tunaikan. Tinggal syarat yang kedua. Baik. Apa Tuhan syarat yang kedua? Syarat yang kedua adalah Anda harus mau menikahi putri saya. Oh, pemuda mana yang tidak senang
punya mertua kaya raya, kemudian dinikahkan. Oh, alhamdulillah, saya siap, Bang. Ternyata mertuanya tadi bilang, tapi nak, putri saya ini buta matanya, putri saya ini tuli telinganya, putri saya ini bisu, tidak bisa ngomong, putri saya ini cacat kakinya. Waduh, gimana ini? Matanya buta, telinganya tuli, ya. Bibirnya atau mulutnya sun, kakinya pun tidak bisa berjalan. Ya Allah, waduh, berat ya. Tapi kemudian sang tuan pun mengancam, bagaimana? Kalau Anda tidak mau menikahi putri saya, maka makanan yang kau makan, yang dulu buahnya itu, menjadi haram. Dan darah daging selamanya akan haram. Melihat begini, ayyuhal ikhwah, pemirsa rahimani rahimakumullah. Ternyata dia pun akhirnya meridhoi dan ikhlas, rela dinikahkan dengan putrinya. Akhirnya tanpa melihat putrinya, dinikahkan, tangan pun bersalaman, berjabatan. Tuka watuka, langsung jawab qabil tu nikah. Akhirnya sah. Setelah sah, pemirsa rahimani rahimakumullah, akhirnya dipersilakan masuk ke kamar. Apa yang terjadi Mas Yoga? Apa yang terjadi Mas Huda? Apa yang terjadi pemirsa? Ketika mau masuk kamar, kamarnya pun diketuk. Assalamualaikum ya zaujati, wahai istriku. Wah, iya wah, ya Habibah, wahai yayangku, wahai my darling. Ternyata tidak ada jawaban. Saat diketuk 2 kali, salam 2 kali, sampai yang ketiga tidak ada. Akhirnya mertuanya pas lewat. Nah, menantuku, masuk saja. Yang ada di dalam menjadi istrimu, maka kamar ini pun menjadi milik. Masuk. Kita singkat cerita, ya ikhwah, maka menantu yang ganteng, yang soleh ini tadi, pembuka pintunya, kriet. Ketika dibuka, ada sosok wanita yang sedang duduk di atas tempat tidur menghadap ke dinding. Apa yang terjadi, ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah? Nah, ketika didekati, ternyata ada seorang gadis yang jamilah alias cantik, yang solehah, tersenyum dan memandang. Saya wahai kakanda. Maka ayahnya Imam Syafi'i ini pun kaget. Astagfirullah, man ente, siapa kamu? Aku adalah istrimu, wahai kakanda. Tidak. Istri saya buta matanya, istri saya tuli, istri saya tidak bisa ngomong, istri saya tidak bisa jalan, sementara Anda bisa jalan. Anda bukan istri saya. Anda mau ngajak zina saya, Anda mau menjebak saya, Anda mau ngajak saya bermaksiat ya. Maka sang gadis tadi pun tersenyum. Hai suamiku, betapa mulianya engkau, betapa taatnya engkau, betapa solehnya engkau. Engkau begitu hati-hati. Bahkan engkau ketika saya ajak engkau tidak mau berzina. Sebenarnya sayalah putri yang telah engkau nikahi. Abah saya, ayah saya mengucapkan begitu adalah kinayah. Itu adalah perumpamaan. Saya dikatakan lumpuh karena kaki saya tidak pernah saya gunakan untuk bermaksiat, untuk berjalan menuju tempat maksiat. Mata saya dikatakan buta karena mata saya tidak pernah menonton, melihat, menyaksikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga saya dikatakan tuli, telinga saya tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut saya, lisan saya dikatakan bapak saya bisu karena mulut saya, maksud kami, tidak pernah saya pakai mengucapkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat penjelasan betapa senangnya hati sang suami seorang pemuda tadi. Akhirnya singkat kata singkat cerita, malam pertama bulan madu pun dilakukan. Akhirnya 9 bulan kemudian, bukan 9 bulan, karena dalam sebuah kisah ibunya Imam Syafi'i ini mengandung selama 22 bulan. Makanya kemudian ada orang yang barang siapa yang di dalam kandungan begitu lama, maka dia akan menjadi orang yang cerdas, sebagaimana cerdas seperti Al-Imam Syafi'i. Jadi ibu-ibu yang hamil, yang kandungannya besar dan lama, wahnan ala wahnin, semakin lama semakin berat, semakin lemah. Dan menurut HPL bidan atau dokter ahli kandungan, mestinya lahir bulan ini enggak lahir-lahir,
tenang saja. Imam Syafi'i dalam kandungan 22 tahun dan akhirnya lahir dengan normal dan menjadi ulama besar. Subhanallah. Masih banyak kisah-kisah yang lain. Bagaimanakah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Bagi kita pengemban dakwah, kalau di tengah-tengah kesibukan kita, maka kita tetap mendidik anak-anak kita, mengkondisikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Malu tentunya bagi kita, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pejuang syariat Islam secara kafah, ternyata anaknya tidak mudah diatur atau anaknya durhaka kepada orang tuanya, durhaka kepada Allah, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Begitu Mas Yoga. Kami kembalikan ke Yoga, tinggal beberapa menit lagi. Baik, Ustadz Arifin ya, Masya Allah. Buat para pemirsa semuanya yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan juga untuk mendukung Hidup Berkah Channel, tentunya jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share seluas-luasnya. Ya. Insya Allah semakin kita menyebarluaskan, mensiarkan agama kita, dakwah kita ini, insya Allah semakin banyak yang tersadarkan, yang sehingga ikut untuk memperjuangkan syariat Islam secara kafah bersama-sama. Ya, karena belum ada yang bertanya ya. Mungkin terakhir Ustadz Arifin ya, dikasih closing statement ya, kata-kata terakhir sebelum kita menutup kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Ayo rahimani rahimakumullah. Kita sebagai orang tua perlu memahami bahwa anak-anak kita itu adalah amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita itu adalah anak yang merupakan investasi jangka panjang, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Oleh karena itu, karena anak adalah investasi, maka kita juga harus menginvestasikan harta kita untuk pendidikan, untuk agama putra-putri kita, sehingga itu menjadi tabungan kita, terutama tabungan nanti di akhirat yang kita akan memanennya, memetik. Ayo ikhwah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa anak itu bisa membuat diri kita bakhil, sekaligus anak itu bisa membuat kita dermawan. Maka kita harus berhati-hati. Pesan dari Sayyidina Umar, Khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyampaikan bahwa didiklah anak-anakmu untuk masa anak-anakmu. Maksudnya apa? Kita harus mendidik dan menyiapkan anak-anak kita untuk masa kehidupan anak-anak kita. Janganlah kita mendidik, menyamakan dengan ketika kita dulu dididik orang tua kita, dididik kakek-kakek kita. Karena memang masa atau kurun atau waktu ataupun lingkungan itu akan berbeda dari sisi manatnya, dari sisi lingkungannya, kondisinya. Tetapi bagaimanakah khududun aridah, bagaimanakah garis besar dalam mendidik anak, maka kita harus tetap kembali bagaimanakah Rasulullah SAW, para sahabat, dan ulama-ulama salaf memberikan tuntunan dalam mendidik anak-anak. Saya kira itu dulu Mas Yoga, Mas Huda, dan Ustadz Waris Salim, dan semua kru Hidup Berkah yang senantiasa istiqomah. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan keikhlasan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan, pertolongan dari Allah SWT dalam rangka li'ila kalimatillah, li'izzatil Islam. Dan pemirsa juga istiqomah, tidak bosan mengikuti, ya, share and like and subscribe ya Mas ya, Hidup Berkah agar lebih bermanfaat. Undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, tutur kata kami, lungguh kami, suguh kami, bacaan kami, ada yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, ada yang salah, silakan japri ke kami sebagai nasihat bagi kami, perbaikan bagi kami. Akhirnya, kesan menek kelopo, cukup semantan aturan kulo, buah durian, buah kedondong, cukup sekian dong. Magzi, Zukria Stalota, Suyan Gracias Manusias Aloha, Sayuna, Sugam Bingin Malih, Montemon Baik. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Sudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.